Saya waktu punania menjuricu ricu tarian bana. Ya mamin tu saya selama atagal gari bajeng-bajeng. Nak lalan di Cinaguri. Salam budaya. Kali ini saya dan tim MBS telah berada di Jalan Depasawi, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Tepatnya kami berada di Jalan Depasawi Dalam untuk mencari jawaban siapa tokoh di balik nama jalan tersebut. Sekilas nampak tak berbeda dari makam pada umumnya. Namun siapa sangka yang dimakamkan di sini hanya sebuah kepala tanpa tubuh. Imanyenderi Depasawi Tuni Posoa Karembori. Untuk mengulik lebih jauh peristiwa atau sejarahnya sampai adanya kepala yang dimakamkan di Gusung Depasawing ini, maka tim MBS akan melakukan penelusuran di mana sejarah ini berawal, yaitu di Desa Borisallo, Kecamatan Paraloe, Kabupaten Goa. Ikuti terus perjalanan kami. Boring ini karena menyandari Pasawi. Iyan jo kalawan jalo ke Sumatera gua. Iya mina pajan. Niat mo ko salah perjanjian ka. Kalam itu menyandari pas Karimbori besar tahu saya Karimbori bagi siapa ya. Nah jalo di gua. Riba Lompo jalo. Riba Lompo ini jalo. Iya minta nih bicara kamu minta ini pelanggaran aja Sumatera olor. Tapi apa yang jero pelanggaran nih sombayar di Borisallo na larogaman ini de Pasawing ya. Surah jo repa mi di sare surah. Nah sekali naik emosi jo. Ini Karimbori. Berarti kamu tahu karena ini ya peraturan apa ini pemerintah ya? Iya minjau langgar, ya peraturan nalang. Ya tahun langgar. Langgar ki. Karena dia datang itu ke sana, baru Karimbori datang ke sana itu, nah kasih rai itu kudanya di tangga. Ya nak kasih itu kudanya. Tangga jadi dia itu kuda sampai ke tangga istana. Di tangga istana. Itu marahnya itu Karimbori. Ka ni painga kena. Te kalau uki karentan karai para mulo kami sih. Nakana katiai nak pare allo. Nakana ketau tiamo minang puna anu. Jadi nakana namne tasen minang langsung kelar di Balalumpur di mengasah. Setelah naik itu dia memang dikeroyok. Oh dikeroyok dengan bala tentara dia sana. Bala tentara sana itu. Dia panggil juga di sini
pengalu-pengalunya juga Karimbori. Dia panggil juga, tapi dia bilang besok ke Karing. Dia nak lampan ni luar. Berarti dia berangkat sendiri. Nak kena ngani ni luar, kau dia ni luar. Nak kena tiada nak kepari Allah. Jadi tidak ada yang ngikut. Dia sendiri berangkat. Dia sendiri berangkat. Entahlah apa yang terjadi seandainya memang rombongan dari sini ikut. Entahlah apa ya kan. Tapi karena tidak ada yang ikut. Saudaranya sendiri Karimbori tidak mau ikut. Nah, disitulah karena banyak orang Parewa pada waktu itu dikupunglah itu Raja Karimbori. Karena tidak bisa karena Karimbori itu waktu tidak bisa dibunuh, dikasih capek Diladung, mawangin naik, kaya nama itu. Disiko nampak itu do bulu karisa sok bulu pajak, nanti tambah bulu karisa kata potepok, niawanggang itu dong. Niawanggang berapa sudah seminggu, tidak makan apa kena matahari itu, kaya nama itu. Jadi, nakana mau temin karena kau lampa mati ya, malah kalau mau lagi misalnya tugas serela tala mau nyawa na pun nanti na kurku pasarnya nanti na kulen nalla. Mingkan na kana na rapi mi. Na rapi mi perjanjianku. Pareka mau pato do bulaing penitio mas. Ya to nyin todo ki kalen nama ate mi. Jadi dia kematiannya itu kasihan karena 3 hari 3 malam menggelepar semua tu baraninan je sombaya dibunuh Riano di Pasawi. Iya. Tidak bisa muncullah seorang orang yang pintar juga bahwa memang kau tidak bisa matikan ini orang kalau kau menggunakan alat apapun kau pakai senjata tajam apa kecuali kalau pagar jadi dia digulungi kali. Jadi pagar bambu itu baru diinjak. Nah, di situ dia kelelahan. Baru dia mati. Bilangnya itu na bunuh jo. Bayangkan nggak jarang yang mari balak lompuan apa nagi di sapa nagi kudanya. Karena sombayang di balik-balik lagi. Otoriter. Dan mengingkari ucapan yang sudah dia ucapkan dia. Nah, itu karakternya orang bersalah. Akhirnya nih Karimbori dibunuh kan. Ini bukan tahu jaya nama tu yang. Mingka tak kuliah ni bunuh Nya naliangin je sampah nih, kalau nyolongin apa nyonya tahu jaya. Poso dulu minyak apa mate. Ni pulung kalon ni pulung nanti. Berarti ni sambal ini. Di mana ni? Di mana mate minyak ni pulung. Ni pulung. Ni buang nongulun na. Ya tuan penyukutan nak kuliah ni ni bunuh tas ser di. Mate bina. Mate pi. Kapan posonya selalu. Ia ini karena ni pusua. Kematiannya yang dalam kondisi kehabisan tenaga hingga nama Dai Pasawi diabadikan dengan gelar Tuni Posoa yang artinya adalah orang yang kelelahan dalam pertarungannya, dan kematian Dai Pasawi adalah sebuah tragedi berdarah yang tercatat dalam sejarah kelam. Itulah dikasih setelah meninggalnya itu dibilang Karini Posoa. Berarti beliau ini mati di pertarungannya bukan dalam kondisi kalah, bukan kecapean. Begitu. Sehingga dia buka lah karena kecapean tak bisa lagi dia sudah tidak ada energi. Dia kasih tahu kalau begitu, kalau memang kau mau bunuh saya, ini ilmu saya. Dia kasih keluarlah ilmunya semua. Setelah meninggal dibawa laporan ke sana ke Sombanta. Sombanta bilang belum mati itu, ya harus disembeli. Jadi terpaksa disembeli. Jadi setelah disembeli, bilang tidak masih itu. Sebelum mati kalau begitu. Saya belum meninggal. Harus dipisahkan antara kepala dengan jadi badannya dipisahkan, kemudian itu kepalanya dihanyutkan ke di Jeneberang gitu ke. Berarti ini kepalanya dihanyutkan begitu saja. Iya. Terus badannya
Jadi itu mayatnya tinggal tidak ada badan. ya, tinggal badan, tidak ada kepala karena kepalanya sudah dihanyutkan ke. Itulah bentuk semacam perlawanan orang Borisalo terhadap ke Sombanta. Dalam peristiwa pertarungannya yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut, Daeng Pasawin tak mampu dikalahkan, bahkan dengan ratusan petarung-petarung pilihan kerajaan. Hal yang menyulitkan adalah Daeng Pasawin kebal terhadap segala macam jenis senjata tajam. Bahkan ilmu yang dimiliki Daeng Pasawin adalah ilmu mate tatapuka, atau di Nusantara dikenal dengan nama Ajian Rawa Rontek. Pengguna ilmu tersebut sama sekali tak mampu dibunuh kecuali dengan cara memenggal atau memisahkan kepala dari tubuhnya tanpa menyentuh tanah. Hal itu pula yang dilakukan untuk menaklukkan seorang Daeng Pasawin. Ya itu pada dari awal pernah nakule na iya terus ni kada gusuna di Pasawi. Kemana ya wangang deh anu lah. Ruai. Uluna yam nyenyoing tasamban ri mantangan joriana yam jari gusung. Gusuna di Pasawi. Berarti ini bagi ruai, ulunna saya. Kalina alle tu ya mami tu Borisalo kalau kan. Ngalen rame kalina. Kuburna balen rini. Oh, ini jadi bawa lagi, Pak lagi. Setelah meregang nyawa, kemudian kepala Daeng Pasawi dihanyutkan di bantaran Sungai Jeneberang hingga terseret air sampai ke wilayah Gusung yang kini menjadi Kelurahan Macinis Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kalau ini yang dapat memang kalau menurut ceritanya ini punya nenek, demanya yang dapat kepalanya. Atunya banjir tuh ditanggul kan belum ditanggul. Jeneberang. Dia langsung gulung-gulung ngambil ini kepalanya. Langsung dia bilang enak-enak kalapa ji. Yang gulung-gulung nih karena kalapa ji. Jadi dapat ini kepalanya. Padahal sayapnya di atas, kepalanya di sini. Ada itu yang bilang, siapa ini kepala ini? Tapi kan dia tidak tahu ini kan aja kalapa. Artinya air jalan-jalan. Ini di sebelah ini, ada di sini menunya kuburnya ini yang badannya dikubur. Badannya di. Itu dulu waktunya perluasan wilayah wilayah Goa, kerajaan Goa waktu itu direbutlah sampai ke mana itu Malaysia sementara lain sekarang. Setelah selesai itu mereka pulang, ditanya apa nganu tongko pengaruh bodi, pal tongko. Nah karena iya jiku eroka ku anuri sembako nana sari papala. Tanah Wuyung, tanah Kalimbuku, dan lain-lain ada kurang lebih yang saya tidak itu perjanjian semacam itu harapan. Ini karena pertongko masih raya di Borisalo, tembangku masih nak langgar. Jadi hasil dari kesepakatan itu ada 3 kesimpulan, antara lain. Apa jilan di Pasicini kampung nakaman tuh Karembori. Dia bilang enakku kada Pak Randuang sigang kamatean yang juta lua. Loyalitas Daeng Pasawi terhadap kerajaan Goa tak diragukan lagi, tercatat dalam setiap agresi dan segala kegiatan-kegiatan kerajaan pada masa itu. Daeng Pasawi begitu berperan, termasuk kontribusinya dalam perluasan wilayah kekuasaan Goa di Malaysia.
kesetiaannya itu luar biasa. Punanya nalangir tas salur tolina karena niat na pau-pau anu sombaya muko bari basana mener na karena salar kirina karena tabe ne meluna gorangan ke. Oh, begitu deh. Iya, karena sitapa gitu pun itu Iya, betul. Tapi apa yang menjadi sebuah pemicu sehingga terjadi tindakan seperti ini terhadap Sombaya pada saat itu? Iya, karena dia kan orangnya konsekuen. Manusia itu satu, Bu. Jumlahnya yang banyak. Jadi mesti harus sama antara ucapan dan perbuatan. Ah, iya minjo na tagal anto no. Tubur salo. Kan itu tubur salo na sabar lagi yang makan nih di kapak rupai. Pemahangku menurut pasan na toto iya. Ikatnya tubur salo jaya anu pesilitan sariang di gua Sombanta baranang kanaya kajai ba anu na jai siratan ni sarin jo kanaya jasa jo jalan besar jadi tenan ni taben tu sangka makusiang kata bersalo mingka ikat teh pa apa ka pacantan jo kaparluan ta nah ikat teh mana mengunjung kali-kali main mana tanah kieu ke mana tanah kan penanya ka ni kasusanan jo Sombanta ikatnya bersalo, mangat lama-lama main join. Kebesaran gue itu kebesaran kita semua sebagai orang Goa. Iya juga interest kan. Iya. Ini naik karahi naik Somba naik bupati itu urusan. Bahkan yang dianggap sebenarnya itu Goa besar karena perangkat-perangkat inilah semua yang mengelilingnya dia. Dai Pasawi sendiri adalah putra dari Iman Rakai Dai Lakba. Sebagai seorang penguasa di wilayah Boris Saloh, Dai Pasawi begitu dikenal dengan sepak terjang dan keberaniannya dalam memimpin Boris Saloh pada masa itu. Sehingga tak sedikit orang yang begitu menghormatinya karena prinsip, ideologi, dan perkataan bagi seorang Dai Pasawi adalah harga mati baginya. Hal ini pula yang menjadi kultur dan karakter bagi masyarakat di Boris Saloh. Padahal saya tahu itu Boris Saloh, Karin Boris itu orang Boris Saloh itu orang penurut ji. Hanya ada isi-isi itu tidak tahu dari mana datanya, sehingga ada ketersinggungan. Ada ketersinggungan telah bagaimana caranya, apakah caranya penyampaiannya itu yang ataukah ada hal lain. Kita harus back to basic, mesti kita kembali. Kita mesti berpegang teguh pada adat budaya kita sebagai akar dan karakter. Tetap pelihara kau punya integritas. Orang Boris Saloh itu nakana to raya akan nasi tappa ki. Akan nasi tappa ki. Tena nak kulit tapindra. Pun apa nakana runtul lagi kalau pas samina ni cini tak langga jar katanya. Boris Saloh lengkap pu, nakana tu raya ya len sakti kayak sutra hitam pekat. Integritas orang Boris Saloh telah dibuktikan oleh tindakan yang dilakukan oleh Dai Pasawi dalam mempertahankan semboyan Kanasitapaka, yang artinya sejalan antara perkataan dan tindakan, termasuk keteguhan mereka dalam menghormati dan menjunjung adat istiadat. Adat itu muatannya moral, etika, kesantunan, akhlak. Itu yang dimaksud dengan moral. Gasing kanukanan je, hormati nak punah tuangan kau. Kan begitu. Nah itu semua muatannya kan moral. Dan itu semua tertuang di dalam orang bilang tatanan adat yang kita miliki. Iya, dan itu yang hilang. Karena dengan glamornya dunia tuh. Iya. Tapi kita yakini nih bahwa nanti ada masanya akan kembali semua ini. Hidup ini adalah proses pengulangan sejarah. Kapan dia berulang itu ditentukan oleh ruang dan waktu. Bisa cepat, bisa lambat, bisa besok. Tapi pasti. Pasti. Anne para sanganu nena todang
Tidak ada hubungan lempengan buminya ke Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Pun ini na tunggu nomor apa ini, na tom macang apa ini, tidak apa binatang buas ini. Betul, iya. Ini mi, Allah yang ini Pak rasa antar. Karena tuh nyebutnya, karena saya waktu nanya antuna, nama motera nggak ada kiri biasana. Kira-kira iya minne, pagar Melanda minne. Oh, ini pagar mulai. Pagar Melanda minne. Kasa ane pun batu ronde sasam 40 bangiar lah batu ne. Saya waktu punania menjuricu tarian bandar karena mama kan ricu tena panjenganna. Ya mamin tu selama atagala gari bajeng na lalan di Cinaguri. Leba nyumba ini amin jawa baji ka. Baji. Puna leba jawa baji dulu pak kasih kan. Tanah tena mi. Sebuah catatan sejarah yang kurang mulus dalam perjalanan kerajaan Goa pada tahun 1825 Masehi yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Goa ke-30 Imam Patunru Karailem Bamparang Sultan Abdul Rauf Tumena Ngarikatangka ketika terjadi perlawanan dan pertarungan Daim Pasawe terhadap Raja Goa pada waktu itu. Oleh karena Daim Pasawe menganggap Raja Goa melakukan pengingkaran dan pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri. Peristiwa kelam bagi kerajaan Goa dan sangat tragis bagi Daim Pasawe. Namun apapun itu, Iman Nyenderi Daim Pasawe, Tuni Posoa, Karaim Boris Sallo tetap menjadi pahlawan dan tokoh yang didolakan, khususnya di kalangan rumpunan keluarga besar Boris Sallo. Sebuah pelajaran berharga bagi generasi sesudahnya. Salam budaya.